video pembelajaran kali ini, saya akan membahas 4 materi, yaitu A. Prinsip persebaran atau distribusi, B. Prinsip interrelasi atau hubungan sebab akibat, C. Prinsip deskripsi atau penjabaran, D. Prinsip korologi. Prinsip geografi. Apa itu prinsip geografi? Prinsip geografi merupakan dapat diartikan sebagai sebuah dasar dalam mengkaji penjabaran, pengungkapan, dan penyajian gejala, variabel, faktor, serta masalah-masalah geografi dalam fenomena geosfer. Teori prinsip geografi terbagi menjadi 4. A. Prinsip penyebaran atau distribusi, B. Prinsip interrelasi atau hubungan sebab akibat, C. Prinsip deskripsi atau penjabaran, D. Prinsip korologi. A. Prinsip persebaran distribusi. Dalam pengertian prinsip geografi, prinsip distribusi ialah prinsip yang pertama, yakni persebaran tentang bentang alam yang ada di permukaan bumi yang tidak merata, yang menjadikan setiap wilayah atau daerah berbeda satu dengan yang lainnya. Contoh dari prinsip penyebaran adalah persebaran flora dan fauna, persebaran penduduk bentang alam, persebaran hasil sumber daya alam, dan lain sebagainya. B. Prinsip interrelasi atau hubungan sebab akibat. Dalam pengertian prinsip geografi, prinsip interrelasi ialah suatu fenomena geosfer yang satu memiliki keterkaitan dengan fenomena geosfer yang lainnya. Hubungan tersebut bisa berupa faktor fisik dengan fisik, faktor fisik dengan faktor manusia, dan faktor manusia dengan manusia. Bisa dikatakan dalam prinsip interrelasi, gejala yang satu berkaitan dari gejala yang lainnya. Sebagai contoh, letak garis rintang dapat mempengaruhi iklim, gerakan penghijauan dapat mencegah banjir dan tanah longsor, kepadatan penduduk mempengaruhi pembangunan di segala bidang, dan sebagainya. C. Prinsip deskripsi atau penjabaran. Dalam pengertian prinsip geografi, prinsip deskripsi ialah untuk menggambarkan fenomena geosfer yang membutuhkan deskripsi dengan melalui tulisan-tulisan, tabel, gambar maupun grafik. Prinsip deskripsi tidak hanya disampaikan melalui kata-kata dan peta, melainkan bisa berupa grafik, diagram, dan tabel. Sebagai contoh ialah peta persebaran sumber daya alam di Indonesia, grafik pertumbuhan penduduk di Indonesia, dan lain sebagainya. D. Prinsip korologi. Prinsip korologi merupakan prinsip geografi yang menjelaskan berbagai prinsip yang telah dipelajari, yaitu prinsip penyebaran, prinsip interrelasi, dan prinsip deskripsi. Sebagai contoh, penduduk di daerah pesisir pantai lebih banyak bermata pencaharian sebagai nelayan, karena mereka lebih mudah untuk mendapatkan ikan dari laut. Curah hujan di Indonesia bagian timur lebih tinggi daripada curah hujan di Indonesia bagian barat karena pengaruh suhu dan kelembapan. Jenis dan karakteristik bencana alam. Menurut bahasa, bencana alam atau natural disaster adalah peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Antara lain yaitu gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Karakteristik bencana alam dibagi menjadi 3. Yang pertama, bencana alam geologi, kedua, bencana alam meteorologi, dan ketiga, bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam geologi. Bencana alam yang terjadi pada permukaan atau bentang alam permukaan bumi. Contoh dari bencana alam yang masuk dalam bencana alam geologi adalah gempa bumi, tanah longsor, dan gunung meletus. Bencana alam meteorologi. Bencana alam yang terjadi akibat pengaruh iklim yang berdampak langsung pada kehidupan manusia. Contoh dari bencana alam meteorologi adalah badai, angin topan, kekeringan, kebakaran hutan. Bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ini terjadi di luar angkasa, akan tetapi akibatnya dapat kita rasakan sampai di permukaan bumi. Contoh dari bencana alam ini adalah hujan meteor dan badai matahari. Jenis bencana alam terbagi menjadi 4, yaitu banjir, tsunami, pencemaran udara, dan gempa bumi. Banjir. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat. Banjir dapat jadi karena adanya luapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat curah hujan yang tinggi, adanya luapan air sungai, atau terjadi karena bendungan sungai yang pecah. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah banjir. Pertama, membuang sampah pada tempatnya dan tidak di sembarang tempat. Kedua, menggalakkan kembali sistem reboisasi. Ketiga, memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya banjir dan hal yang berkaitan dengan banjir.
Tsunami adalah gelombang pasang yang diakibatkan adanya gempa di dasar laut. Terjadi gempa di dasar laut karena adanya pergeseran lempeng di dasar laut sehingga menimbulkan gelombang pasang dan dengan cepat menuju daratan. Hal yang perlu dilakukan sebelum terjadi tsunami: pertama, jika bertempat tinggal di daerah pantai, diharapkan untuk memantau berita tentang perkiraan terjadinya tsunami. Kedua, tetap bersama anggota keluarga. Ketiga, menyimpan surat berharga, uang, dan perhiasan pada satu wadah yang kedap udara. Pencemaran udara. Pencemaran udara didapatkan dari asap-asap kendaraan bermotor serta asap-asap dari pabrik industri. Pencemaran udara terjadi secara alami maupun karena ulah manusia. Gempa bumi. Gempa bumi adalah satu getaran atau getar-getar yang berdiri di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Lempeng tersebut mengalami pergeseran, pecah maupun mencuat ke atas. Gempa bumi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gempa tektonik. Kedua, gempa vulkanik. Ketiga, gempa batuan. Hal yang harus diterapkan untuk mengatasi: 1. Membuat bangunan yang tahan gempa. Kedua, mengatur kembali tata letak ruangan. Ketiga, mencegah jatuhnya barang-barang yang berat. Keempat, sedia perlengkapan wajib di rumah maupun di tempat kerja. Geosfer dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian geosfer merupakan suatu fenomena atau kejadian yang sudah terjadi di permukaan bumi. Geosfer berasal dari kata geo yang berarti wilayah dan sfer yang memiliki arti menaungi atau mengelilingi. Fenomena pada lapisan atmosfer. Dalam lapisan atmosfer terdapat beberapa lapisan udara dengan tingkat ketinggian yang bervariasi seperti yang sudah dibahas pada bab yang awal, yaitu lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Fenomena pada lapisan litosfer. Beberapa contoh dari fenomena yang terjadi pada lapisan litosfer adalah terjadinya gempa, adanya erosi dan tanah longsor. Gempa dapat terjadi karena pergeseran lempeng tektonik dan adanya aktivitas vulkanik. Fenomena pada lapisan hidrosfer. Hidrosfer terdiri atas sebuah perairan yang ada di permukaan bumi seperti lautan, sungai, danau, serta sungai bawah tanah. Jumlah dari air di permukaan bumi lebih dari 1.300 juta kaki kubik. Sekitar 97% air tersebar di permukaan bumi berada di lautan, sisanya ada air tawar. Sedangkan 2/3 dibekukan di daerah kutub dan gunung salju. Fenomena pada lapisan biosfer. Biosfer terdiri dari sebuah lapisan organisme makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan organisme bersatu. Sebagian besar kehidupan terestrial di bumi terdapat pada zona yang membentang dari 3 meter di bawah tanah sampai 30 meter di atas tanah. Fenomena pada lapisan atroposfer. Atroposfer merupakan lapisan manusia di permukaan bumi. Adanya keberagaman tersebut berpengaruh pada kehidupan manusia itu sendiri, meliputi cara berinteraksi, keterampilan yang berbeda, dan kebutuhan hidup yang berbeda.